Apakah Alkitab membenarkan jika kita seperti Maria yang mengorbankan hampir seluruh tabungan demi berusaha memberikan persembahan yang terbaik yang kita bisa? Padahal zaman sekarang banyak kebutuhan yang besar biayanya. Apakah Alkitab membenarkan? Kita harus ingat, ada yang Alkitab perintahkan, ada yang Alkitab larang. Tapi ada yang Alkitab tidak perintahkan, tidak larang. Dalam hal berdusta, Tuhan kan larang. Jangan mengucapkan saksi dusta. Maka kita tidak boleh berdusta. Tapi ada yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Beritakan Injil itu perintah harus kita lakukan. Tapi bikin pesta ulang tahun, apakah ada perintah? Tidak. Apakah ada larangan? Tidak juga. Jadi mau bikin pesta ulang tahun boleh, tidak juga tidak apa-apa. Prinsipnya apa? Prinsipnya jika engkau makan, minum, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Alkitab memerintahkan kita kasih seluruh harta kita? Tidak. Memang ada satu pemuda kan yang datang kan, Tuhan bilang, jual semua hartamu, ikutlah, bagikan orang miskin, ikutlah. Tapi itu hanya berlaku bagi pemuda itu saja. Bukan berlaku untuk semua, karena Tuhan tahu pemuda itu begitu cinta uang. Dan dia sombong lagi, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya dapat hidup yang kekal? Tuhan bilang, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Oh, dari dulu aku sudah lakukan semua tuh. Jadi kelihatannya dia yakin bahwa dia cukup baik untuk bisa selamat. Apa yang harus aku perbuat supaya dapat hidup kekal? Jadi dia merasa bahwa dia bisa hidup kekal karena perbuatannya. Dan dia merasa sudah taat semua peraturan. Tuhan mau uji dia. Oke, satu aja. Jual semua hartamu bagi orang miskin, ikut aku. Bisa. Ternyata dia nggak bisa. Ya kan? Jadi itu hanya berlaku bagi si pemuda itu saja. Ingat ya, baca Alkitab tuh ada hermeneutics, ilmu tafsir tuh, saudara harus hati-hati. Ada ayat yang memang dimaksudkan untuk kita semua, ada ayat-ayat yang memang hanya untuk orang-orang tertentu yang kita tidak boleh ikut. Misalnya, waktu mau jalan di atas air, Petrus mau jalan di atas air, Tuhan yang suruh, ayo jalan. Itu untuk Petrus saja. Jangan Bapak bilang, karena firman Tuhan tidak berubah dahulu sampai sekarang, jadi mau menyeberang laut, saudara jalan saja. Jangan, nanti tenggelam. Naik kapal. Karena itu untuk Petrus saja. Musa dan bangsa Israel begitu sudah lewat ini langsung angkat kayu, pukul laut terbelah. Itu untuk Musa dan Israel saat itu saja. Jadi kalau kita mau nyebrang laut, naik kapal. Jangan pukul laut sampai nanti ketiak bengkak juga tidak terbelah-terbelah. Nah, maka yang itu untuk pemuda itu saja, tidak untuk semua orang. Tapi in prinsipnya, apakah Tuhan perintahkan untuk kasih semua harta? Tidak. Apakah Tuhan larang? Juga tidak. Dengan kata lain, kalau kamu memang dalam tanda petik nekat mau kasih semua, silakan. Tapi kembali ke motivasi. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena orang bisa kasih semua dengan prinsip dagang, kan ya? Wih, kalau kasih 1 juta, Tuhan kasih 10 juta. Kasih 100 juta, Tuhan kasih 1 miliar. Maka saya keluarkan semua tabungan. Nah, kalaupun motivasi begitu kan jadi salah. Ya itu yang seperti saudara lihat nonton di video saya, Stanley Tam itu ya. Karena dia bisnis yang macet, hancur. Sekarang dia mau masuk bisnis baru, bisnis plastik. Sebelum dia masuk bisnis plastik, yang lain sudah gugur semua. Tapi dia berdoa, Tuhan kalau saya berhasil, saya setia. Persembahan saya pasti kasih. Dan ternyata dia setia kasih persepuluhan, Tuhan makin berkati tambah. Lama-lama makin berkat, dia bilang kok 10% saya terlalu kurang ya. Tuhan saya kasih Tuhan 20% lah. Ternyata dia berkati tambah lagi, Tuhan 30 lah. Terus Tuhan 40 sampai akhirnya dia bilang Tuhan 50-50. Habis 50 karena 50 terlalu banyak, dia bilang kalau itu Tuhan yang naik 60. Terus balik sampai Tuhan 90, dia 10. Tuhan 90, 10 sampai satu titik dia serahkan semua perusahaannya, Plastic Corporation itu diubah menjadi nama Jesus Christ Company. Perusahaan Yesus Kristus, dan dia kerja sebagai pegawai lagi dan digaji dari Jesus Christ Company, dan dari gajinya dia kasih persepuluhan lagi. Makanya uangnya itu dipakai membiayai Oriental Mission Society. Lalu kirim misionaris ke berbagai macam negara, termasuk salah satunya misionaris dari Skotlandia yang datang ke Surabaya. Beritakan Injil di sana, dapat orang-orang yang percaya, sampai ke Malang dapat orang-orang percaya, lalu orang-orang percaya itu dikumpul, bikin sekolah. Jadilah Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, di mana saya tamat dari sana. Nah, itu sejarahnya begitu, dari seorang Stanley Tam. Apakah ada, Tuhan kan minta 10%, Tuhan nggak minta semua. Tapi Stanley Tam nekat, kasih semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi itu bukan kewajiban. Jadi kalau mau silakan,
tapi motivasi harus benar. Kalau tidak juga bukan dosa. Ya.